Kemudian ada teknik sentuhan. Ingat, sentuhan bukan tekanan. Menyentuh dengan telapak tangan di area-area yang sakit. Maka dari awal kita diagnosa dulu. Diagnosa dengan pertanyaan. Kalau jawabannya misalkan ini mengarah kepada sihir, diagnosa kita, maka kita cari dulu tempat tinggal jinnya di mana. Dengan cara bisa pertama dengan memberikan bacaan Al-Quran, dengan membacakan Al-Quran di dekat telinga. Kita bacakan perlahan beberapa ayat, misalkan ayat Al-Fatihah 3 kali atau 7 kali, atau misalkan Al-Fatihah dengan ayat kursi, bisa. Lalu kita hentikan ruqyah dan kita tanya, apa rasa apa yang ada dalam tubuh, panas, bergetar, atau mual, muntah, atau ada titik-titik tertentu yang sakit. Nanti dia akan cerita, saya ketika Ustaz bacakan ayat ruqyah nih, kok panasnya bagian pundak, kok saya panasnya bagian dada. Ini menunjukkan tempat tinggal jin itu sendiri, bahwa mereka tinggal di dada, tinggal di pundak, atau tinggal di tempat-tempat yang lain yang dirasakan sakit. Nah, kalau tidak ada rasa, tidak merasakan sakit, bagaimana tidak merasakan mual, muntah, atau panas, bahkan tidak merasakan sama sekali, kita jangan langsung memvonis, ini gangguannya berat atau ini memang tidak bisa diruqyah. Tapi kita coba dengan cara yang lain. Mungkin telinganya tersumbat, ditutup oleh jin yang bersarang dalam tubuhnya. Kita lari ke arah hidung, coba dengan hirup udara. Kita berikan minyak bidara atau minyak siderker atau minyak kasturi. Bacakan bismillah kepadanya. Coba baca bismillah dan hirup. Dihirup, simpan udaranya di perut, lalu lepaskan sedikit-sedikit melalui dada dan tenggorokan dan hidung dan mulut. Tarik dari hidung, simpan di perut, tahan dulu, keluarkan dari mulut. Nah, itu dia, tahan. Ini lumayan efektif untuk jin-jin yang bandel, yang bersembunyi, yang mampu mengalihkan perhatian ketika peruqyah membacakan Al-Quran untuk diagnosa, dia malah tidak konsen. Kalau tidak mempan juga, coba buat air ruqyah. Air ruqyah campur dengan minyak bidara dan bacakan Al-Fatihah dan kursi. Lalu minumkan ke pasien kita. Ini lumayan efektif untuk mencurahkan buah-buah yang ada di dalam lambung. Mau tidak bisa dibohongi, rasa sakit di area tertentu yang lain pun akan terasa ketika herbal sunnah ini masuk ketika air yang kita ruqyah ini diminumnya. Itu tujuan kita, agar apabila dengan bacaan Quran di diagnosa awal tidak ada reaksi, dengan hirupan minyak kasturi pun tidak ada reaksi, coba dengan diminumkan. Dan kalau tidak ada reaksi juga, maka kita bisa ambil kesimpulan, ini orang bukan diruqyah tepatnya, tapi di tazkiyah. Artian kita berikan taklimat, berikan pengajaran, berikan pelurusan akidah. Kalau dia ada, biasanya ini orang-orang yang hanya ingin mencoba-coba untuk diruqyah, atau orang yang punya kesombongan yang sangat mendalam sehingga menganggap remeh ruqyah ini. Maka sebaiknya jangan ruqyah orang-orang seperti ini. Kalau ketika antum datang, saya ini pernah hafal 30 juz tapi sekarang banyak yang lupa. Antum meruqyah saya, sok ruqyah lah. Saya ingin diruqyah. Kenapa memang diruqyah? Saya sakit ini. Dia bercerita tentang pengalaman pribadinya, dia bercerita tentang talbis keunggulan-keunggulan dia dibanding kita. Maka ketahuilah, orang seperti ini tidak mau diruqyah sebetulnya. Hanya ingin mencoba-coba saja. Jauhi orang seperti ini dan jangan pernah meruqyah orang seperti ini. Sebaiknya ngobrol biasa aja. Masih banyak pasien menunggu kita, masih banyak orang-orang yang membutuhkan kita agar mereka terlepas dari masalah mereka, dari beban mereka, dari cengkraman-cengkraman yang selama ini mengganggu mereka. Masih banyak, dan itulah tugas kita untuk menolong mereka. Kecuali misalkan tujuan kita memang dunia, kalau kita meruqyah, kita paksakan ruqyahnya, palingnya seperti itu, tidak ada reaksi, paling seperti biasa. Nah, maka kembali ke bahasan, kalau kita menemukan orang yang tidak ada reaksi sama sekali dari awal, ini orang tidak mau diruqyah. Termasuk ada saudaranya yang sakit dan berharap ruqyah untuk menyembuhkannya, sebenarnya saudara sendiri tidak mau sembuh. Ini sangat berbahaya juga. Anda pernah meruqyah seorang yang kasar perilakunya, terutama terhadap ibunya. Kadang-kadang dia memarahi, kadang-kadang dia membentak, hampir menendang, memukul. Dan ibunya ini ingin anaknya ini sembuh. Lalu datanglah ibunya ke rumah anak, minta agar kami meruqyah ke sana. Dan hasil ya seperti itu.
tanyakan, Bu, ini mau diruqyah tidak sebetulnya? Ya belum ditanya sih, tapi kayaknya pengen loh, bahkan kayaknya kita datang ke sana, ada perlunya kerjasama antara pasien marki dengan peruqyah untuk menuju kesembuhan. Nanti ada prosesinya. Sama seperti seseorang datang ke dokter membawa anaknya yang memang tidak mau sembuh, takut disuntik dan takut minum obat. Dokter menanyakan, ini apa yang dilakukan nak, apa yang dilakukan oleh dirasakan bapak, bahwa suaminya nggak mau sembuh, nggak percaya dokter dan lain sebagainya. Maka orang ini akan memberikan informasi-informasi yang kurang akurat, kurang tepat. Dikatakannya saya sakit ini padahal yang sakit yang ini. Dan nanti dokter setelah diagnosa dan berikan obat yang ini, dia minum pula obatnya. Dan pantangan-pantangan dari dokter, jangan sampai ini, jangan sampai ini, jangan minum ini, jangan makan ini, ya, dilanggar semua pantangannya. Untuk kebaikan dia kalau diagnosanya ketemu. Jadi perlunya ada kesamaan antara pasien yang menderita, yang merasakan gangguan itu dengan peruqyah. Mereka datang dan kita bantu, itu yang paling tepat. Nah, karena kita bukan tadi katakan ada peruqyah senior itu mampu, mereka ini orang yang diruqyah yang harusnya, yang ini yang tidak diruqyah. Jadi arahkan nanti ketika misalkan kita ruqyah tidak reaksi, hentikan ruqyah, ajak ngobrol, dan sebaiknya berikan taklimat, taklimat positif, kalimat-kalimat tauhid, pengajaran yang baik, sehingga mereka temukan titik sebetulnya ini bukan mau diruqyah, tapi bisa meruqyah sendiri. Dan seperti itu aja. Dan kita pulang dan kita penuhi jadwal yang lain atau tolong yang lain. Jadi kita tidak buang-buang waktu dengan percuma. Dan barangkali misalkan ada seorang ibu yang anaknya seperti itu, anaknya atau yang sudah dewasa anaknya, maka sebaiknya ini ibu ini diajarkan cara meruqyah, cara berdoa di tengah malam agar berubah, Allah yang merubah, dan Allah tunjukkan jalan dan kemudahan. Seperti itu. Jadi diagnosa dulu akurat, secara seakurat mungkin. Lalu tanyakan ke pasien kita, apa ada rasa panas, rasa sakit di area tertentu. Misalkan saya sakit di area punggung, kita sentuhkan telapak tangan kita di punggung tersebut. Ini membuat setan dari kalangan jin yang ada dalam tubuh marki tidak bisa lepas, tidak bisa berbohong lagi, karena tempat mereka sudah diketahui oleh kita. Sentuh tanpa menekan, ingat, sentuh. Dan nanti lanjutannya bisa dengan menepuk. Menepuk bukan pelan-pelan tapi keras sekalipun. Keras atau pelan-pelan kalau misalkan si pasien hanya kesurupan parsial, artian tidak kesurupan total. Dan kalau ketika kita sentuh nyurup, artian dia berubah jadi harimau atau berubah jadi ular misalkan gayanya. Ingat, gayanya bukan orangnya. Berubah misalkan meraung-raung atau menjerit-jerit, kesurupan total, saatnya kita memukul. Karena rasa sudah tidak ada lagi. Karena marki sudah tidak merasakan lagi sakit, tidak merasakan lagi bacaan kita, sudah tidak merasakan lagi tangan kita menyentuh area sakit tersebut. Maka ada nanti teknik pukulan. Pukulan ini nanti dengan ayat pemukul, misalkan surat Al-Hasyr, sambil kita bacakan, sambil kita pukul-pukul dengan boleh dengan punggung tangan, boleh dengan telapak tangan bagian dalam, sekeras mungkin. Kok sekeras mungkin? Ini akan sangat membantu. Kenapa kita harus memukul sekeras mungkin? Nanti ujungnya ketika pasien kita sadar, kita tanyakan, sakit nggak? Biasanya tidak ada rasa sakit sedikit pun, karena yang menjadi sasaran adalah setan yang kita pukul. Bahkan Ibnu Taimiyah pernah meruqyah dengan cara memukulkan balok kalau tidak salah. Balok sampai patah, kayu balok sampai patah di punggung pasien. Sehingga para muridnya kaget, ini ruqyah macam apa? Tapi sembuh. Dan ketika ditanya, apakah kamu merasa sakit? Tidak. Itu dia. Maka pukulan yang keras ini cukup untuk menggembrak mereka agar keluar. Sambil ucapkan, ukhruj ya adullah. Dan tentunya sambil bacakan, lau anzalna hadzal qur'ana ala jabal لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. Terus bacakan ayat itu berulang-ulang sambil pukul terus. Kalau misalkan udah mulai agak muntah, ukhruj ya Allah, bacakan terus. Dan tekniknya dari sentuhan ke pukulan.
atau tekan, teknik tekanan. Ini kalau kita sudah bisa menentukan titik di mana mereka tinggal, maka tekan daerah sana. Udah positif di sini nih pasti tinggalnya di tulang ekor, atau misalkan tinggalnya di sini di pundak nih, atau tinggalnya misalkan di dada, tekan di area tersebut. Tekan sambil kalau misalkan sudah mulai reaksinya frontal, kita pukul-pukul atau tepuk-tepuk dengan dengan tangan bagian dalam atau dengan punggung tangan. Nanti bisa lihat di video dan gambar berikut insyaallah. Dalam ruqyah syariah kita mengenal adanya beberapa teknik. Yang pertama adalah teknik tiupan, artian tanpa menyentuh. Ini cocok untuk antum yang meruqyah akhwat yang ajnabi, yang kabir, yang besar, yang istilahnya yang dewasa, ajnabi yang lain, perempuan lain akhirnya bukan mahram. Jadi tanpa menyentuh, kita ruqyah dengan cara tiupan, ataupun kalau perlu menyentuh gunakan media seperti misalkan siwak, atau misalkan pakai sajadah dipukulkan atau ditekan, atau gunakan benda-benda tumpul seperti misalkan dari kayu misalnya ada apa, atau bisa gunakan juga sapu lidi atau bambu hoe kalau di bahasa Sunda itu. Ini bisa digunakan juga. Sentuh di area-area yang memang patut tadi sentuh, misalkan di tulang ekor atau di tempat yang sering pasien kita keluhkan, misalkan di belikat atau di tulang punggung, kita sentuh atau kita pukul, kita arahkan ke arah pundak atau punduk, dan setelah punduk kita pukulkan sapu lidinya, saya pukulkan atau misalkan beri gebrakan dengan sajadah juga bisa. Ini teknik meniup atau kita tiup dengan keras mungkin. Tiupan ada dua macam nanti dalam ruqyah. Ada tiupan intinya tiupan yang satu tiupan keras, ada tiupan lembut, ada tiupan semi meludah. Yang paling efektif adalah tiupan semi meludah, yaitu semi ada cipratan air ludah di sana. Bukan kita meludahi pasien, bukan. Tapi ada cipratan sedikit, agak keras, misalkan seperti ini. Nah, seperti itu. Atau gitu. Dia ada dua macam cara meludah, bukan cara meludah, cara meniup. Nah, ada tiupan lembut. Nah, gitu. Jadi yang mana yang paling efektif nanti antum sendiri coba ketika meruqyah. Yang mana yang paling berefek? Nah, tadi kembali yang paling berefek adalah kekuatan dari dalam sebetulnya. Kekuatan nusratullah, pertolongan dari Allah. Ketika Allah mulai menolong hambanya, dan ketika hambanya mulai menolong saudaranya, maka Allah ketika dia tawakal kepada Allah, bagaimana dia menolong saudaranya, maka Allah akan penuh menolongnya. Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat, dan Allah Maha tahu apa yang kita lakukan dan apa yang kita niatkan. Innallaha alimun bidzati sudur. Allah Maha mengetahui apa yang dikatakan hati. Kalau kita tujuannya uang, kalau kita tujuannya popularitas, kalau kita tujuannya adalah untuk memperlihatkan bahwa ruqyah ini memang berefek, ruqyah saya ini ada efeknya, bahkan bisa menyembuhkan, maka kita sudah keluar dari jalur sebetulnya. Masalah ujrah, masalah penghargaan pasien terhadap kita, masalah kesembuhan itu urusan urusan Allah. Biarkanlah, tujuan kita hanya mengusahakan kesembuhan. Adapun mereka itu sembuh biidznillah dan mereka berubah, kita sudah menjadi kepuasan tersendiri seharusnya. Alhamdulillah, kita sudah menunjukkan jalan-jalan menuju jalan hidayah. Biarkan mereka mohonkan hidayah, mohonkan petunjuk agar dipermudah urusannya. Karena inti permasalahannya adalah ketika mereka jauh dari Allah. Mereka jauh dari Allah, semakin jauh maka yang mendekat adalah syaitan. Yang menguasainya adalah iblis. Kita selamatkan jiwanya dulu. Setelah itu mereka berhijrah perlahan-lahan dan akhirnya mereka menemukan titik di mana titik hidayah itu sendiri, dan mereka berubah. Inilah yang jadi tujuan dai-dai ruqyah, para pejuang tauhid, para pejuang orang-orang yang menyelamatkan akidah. Walaupun nanti ujungnya mereka tidak sembuh-sembuh, artian terus-terusan sakit. Sebagaimana seorang perempuan datang pada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, aku ini menderita ayan, kadang-kadang seperti kesurupan, dan auratku sering terbuka.
Doakanlah ya Rasulullah agar aku sembuh, kata perempuan ini. Maka Nabi menjawab, "Eh, ada dua pilihan jawabannya. Kalau aku doakan, kalau kamu mau bersabar, maka surga bagianmu. Dan kalau kamu ingin sembuh, maka aku akan kudoakan sembuh kepada Allah. Akan kudoakan kesembuhan kepada Allah." Maka wanita ini memilih, aku memilih surga ya Rasulullah. Tapi tolong doakan kepada Allah agar auratku tertutup ketika aku kehilangan akal, artian kesurupan, bukan kesurupan, ayan, jadi lagi penyakit ini. Maka wanita ini memilih perniagaan yang paling baik, bukan minta diruqyah oleh Rasulullah, bukan minta untuk disembuhkan, tapi minta surga dengan syarat jangan sampai terbuka auratnya ketika dia akut, istilahnya ketika dia ayan itu kambuh. Nah, maka antum yang misalkan sudah meruqyah diri, sudah meruqyah di kemana-mana, meruqyah mandi sudah, terapi al-baqarah sudah, mandi bidara sudah, herbal sudah, terus mandi hujan sudah, berbagai terapi yang diajarkan oleh para peruqyah. Bahkan antum pun pernah ke dukun, naudzubillah, pernah kemana-mana tak sembuh-sembuh. Maka saatnya hijrah. Dan bila hijrah itu tidak menyembuhkan juga, maka bersabarlah. Inilah ujian. Barangkali dengan cara itu Allah memberikan pahala ganjarannya kepada antum tanpa harus melalui proses ibadah. Bahkan mungkin dengan cara itu Allah memberikan ampunan, dan dosa-dosa diampuni dengan tanpa harus bertobat, tanpa harus melakukan salat taubat. Maka tawakal, maka qanaah yang dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini penting juga dalam hal tauhid. Maka berserahlah apa yang diberikan oleh Allah, itulah kepastian. Mungkin kita hidup cacat, mungkin kita hidup dengan penyakit yang tidak kunjung sembuh atau jin keturunan. Sambil perlahan kita mempelajari ilmunya, sambil kita bersabar. Dalam Imam Ghazali, sabar itu terbagi 3. Sabar yang paling rendah adalah sabar menerima ujian dan cobaan ketika mendapatkan musibah. Sabar yang kedua yaitu sabar melaksanakan taat. Dan sabar yang ketiga, sabar yang paling besar pahalanya, yaitu sabar ketika menghadapi maksiat. Dihidangkan maksiat di depan mata dan kesempatan ada, kita menahannya, itu sabar menahannya, maksiat. Maka itu sebesar-besarnya pahala menurut Imam Al-Ghazali. Baik, teknik-teknik yang kita gunakan di ketika meruqyah bisa dengan cara meniup tadi. Ini cocok untuk ini hanya untuk membantu agar cepat keluar syaitan yang ada dalam tubuh. Terutama ini cocok untuk peruqyah ikhwan yang meruqyah akhwat bukan mahram. Kita tiup sekeras mungkin. Jangan takut, jangan ragu, jangan sungkan. Artian tiupan yang sangat keras, di sana ada cipratan lidah. Jangan ceritakan ini kepada pasien kita, ini ada cipratan lidah ya, jangan. Nanti mereka tidak mau diruqyah lagi. Saya dudahi ini ruqyah, seperti itu. Tapi tiup yang keras ini membuat hawa panas bagi mereka. Wallahu a'lam bagaimana bentuknya jin, hanya mereka bisa berupa angin katanya. Ketika kita tiupkan, mereka pun agak sedikit goyah. Itu bisa coba di titik-titik tertentu yang mereka rasakan sakit, tiup dengan ayat-ayat Al-Quran. Misalkan sama seperti teknik tiupan ini sama seperti meruqyah air untuk mandi pasien dengan daun bidara, air untuk diminumkan sama. Ada tiupan, ada 2 macam. Satu, dua-duanya tiupan mengandung cipratan lidah. Jangan meniup dengan tiupan yang lembut. Seperti itu. Ini efeknya agak kurang. Sebaiknya agak keras. Seperti itu, atau seperti itu. Tinggal pilih yang mana. Ini ada cipratan lidah sedikit, nanti diminumkan si airnya. Atau nanti ke pasien pun tiupkan di area tertentu. Misal dibelikat sakit ketika kita bacakan satu makro, satu surat kita manzil ruqyah, setelah selesai kita hentikan dan tiup. Misalkan begini, satu ayat kursi, wala ya'udzuhu hifdzuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Misalkan, atau yang lainnya, qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Seperti itu. Jadi setiap ujung manzil kita bacakan, tiupkan.
di air kalau kita ruqyah air, di air, di ember kalau kita meruqyah air untuk mandi pasien, atau di ember untuk ruqyah rumah juga sama, atau langsung di tubuh pasien di area-area yang sakit. Itu teknik tiupan dalam meruqyah. Nah, kalau anaknya di atas balig, istilahnya sudah balig, sudah faham dan sudah mengerti bagaimana yang baik dan mana yang benar, tamyiz, dan akalnya pun sempurna, maka ruqyah paling terbaik adalah meneteskan madu yaman untuk anak yang indigo. Madu yaman di matanya. Kalau sekarang ada madu otem, bisa juga pakai itu. Bacakan ayat-ayat ruqyah standar satu putaran, kemudian bukakan matanya dan teteskan madu itu. Ini reaksinya luar biasa, mempermudah kita mengeluarkan jin yang bersarang di mata. Dia biasa langsung reaksi ke ubun-ubun dan langsung reaksi ke perut, terutama lambung, sehingga muntah. Ini untuk yang indigo. Yang indigo yang sudah dewasa, apalagi misalkan umurnya sudah 40, 30, 23, 25. Ini bisa kita langsung bacakan ruqyah standar. Apa yang dirasakan kalau panas, kalau dirasakan panas, mau dia ikhwan atau akhwat, asal ada, kalau akhwat ada mahramnya, kita teteskan langsung madu yaman atau madu ATM juga bisa, teteskan di kedua kelopak matanya. Yang keluar biasanya dia menjerit langsung, kepanasan, dan biidznillah keluar. Karena madu ini rasanya sangat panas di mata. Di awal hanya 2 menit dan kesananya seperti digurah mata sampai keluar semua kotoran mata, dan insya Allah ini cukup berefek untuk mereka yang punya indigo. Karena indigo itu bukan kelebihan, bukan indera keenam, bahkan itu penderitaan sebetulnya, penyakit yang diderita anak Adam, indigo ini. Ada orang yang misalkan mengaku saya bisa melihat hal gaib, mau dia seorang ustadz kiai atau misalkan mau dia seorang habaib, atau mungkin dia misalkan seorang yang soleh kita pandang di masyarakat yang terhormat, maka berhati-hatilah terhadap orang ini. Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala menyatakan bahwa siapa yang mengaku-ngaku mampu melihat hal gaib, maka batal rudda syahadatahu, batal syahadatnya. Sekalipun mereka menyangka, orang-orang tersebut, orang-orang kampungnya menyangka ini orang wali. Nah, maka kita sebaiknya berhati-hati terhadap orang seperti ini. Seorang wali tidak akan membongkar rahasia-rahasia mereka, terutama rahasia mereka mampu melihat benda-benda gaib yang disebut ilmu kasyaf yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka akan menutup karena imam-imam mereka, pendahulu-pendahulu mereka, guru-guru mereka ke atas mengajarkan demikian. Jadi kalau misalkan antum mempunyai guru mursyid atau misalkan guru yang mengajarkan agama ke antum, terus dia menutup dirinya, istiqomah ibadahnya, kan sebetulnya dia tahu isi hati kita, misalkan sebetulnya dia tahu hal-hal gaib yang ada di sekitarnya, karena pemberian dari Allah SWT yang tidak diharap-harapkannya. Kemudian dia menutup itu semua sampai akhirnya dia meninggal, maka ketulah dia itu wali-wali Allah. Itulah wali yang disebut wali. Namun ketika seseorang yang mengaku wali dan dia berusaha menunjukkan apa yang dia mampu, apa yang dia punya, apa yang dia miliki, pemberian dari Allah tersebut, maka itu adalah wali syaitan yang ingin mengharap penyembahan daripada makhluk, yang ingin disembah, ingin dihormati. Naudzubillah, tinggalkan orang seperti ini. Antum tidak akan mendapatkan hidayah dari orang-orang seperti ini. Yang ada, antum hanya mendapatkan kesesatan dan ajaran ilmu-ilmu yang sebutnya cepat. Karena di pesantrenan itu ada beberapa kitab yang jadi rujukan para dukun-dukun sihir di tanah air ini, bahkan dunia, yang dijadikan untuk mempercepat mereka menghasilkan maksud. Maka berhati-hatilah. Kitab-kitab apa saja itu. Ini sekarang sudah mulai dibantah. Antum tinggal lihat di YouTube-nya Ustadz Muhammad Faizar. Beliau alumni Gontor, yang sekolah yang kuliah di Mesir, dan beliau memperdalam yang faham betul isi kitab bahasa santri itu, kitab Gundul. Ini dipelajari apa yang disebut dengan ilmu hikmah, apa yang disebut dengan ilmu-ilmu laduni, apa yang disebut dengan ilmu-ilmu untuk mempercepat tujuan mereka, bagaimana cara mereka mendapatkan karomah
karomah tanpa melalui riyadhah atau tanpa melalui benar-benar ibadah yang nyata mengikuti baginda Nabi SAW, sehingga yang diraih adalah hasil bukan proses. Nah itu dia. Sebetulnya kita hidup bertakwa kepada Allah SWT, jauhi segala larangannya, laksanakan segala perintahnya, maka Allah akan cukupkan semuanya. Bahkan wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja, jalan keluar itu ada dari Allah. Itu yang disebut karomah. Jadi ketika kita mepet, ketika kita dicegat, begal, mungkin misalkan atau segala macam, ketika kita bertakwa, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja, Allah akan jadikan jalan keluar, apapun itu. Ketika kita dililit hutang dan kesulitan, itulah karomah sesungguhnya. Takwa melalui prosesnya takwa yaitu riyadhah. Kita laksanakan semua perintah Allah, jauhi sekuat mungkin larangan Allah. Larangan tadi ada dua, ada makruh, ada haram. Yang makruh kita tinggalkan, yang haram apalagi. Seperti misalkan yang kecil, rokok, ada yang menyatakan haram, ada yang menyatakan makruh. Maka makruh ini pun sama termasuk larangan. Tinggalkan rokok. Mungkin makan jengkol makruh, maka tinggalkan yang makruh sedikit-sedikit. Nah, tanamkan dalam hati kita tidak suka jengkol. Kita tidak suka bawang untuk dibawa ke masjid sebelum digoreng. Boleh makan makanan yang halal, jengkol, bawang. Hanya ada proses bagaimana caranya supaya tidak bau. Nah itu dia. Nah rokok misalkan ada yang menyatakan makruh, ada yang menyatakan haram. Fatwa MUI tahun 2010, rokok ini haram. Ada kalangan pesantren para kiai pernah merokok, bagaimana ini? Itu urusan mereka. Kita tidak bisa berhujah, karena rokok ini mengikat darah dan candu, sehingga sulit untuk dikeluarkan racun-racun itu, terutama racun yang sudah mengikat darah. Ada di sini ahli ruqyah khusus pecandu rokok, pecandu game. Antum bisa japri nanti siapa ustadznya. Insya Allah ya bisa mungkin berbagi di waktu ke depan bagaimana cara meruqyah pecandu rokok. Jadi ruqyah, dikeluarkanlah sari-sari yang ada di dalam darah, yang mengalir di darah ini, yang menyebabkan candu, ketagihan terus-menerus. Kalau tidak merokok tidak enak, lebih baik tidak makan daripada tidak merokok. Buka puasa rokok, sahur rokok, dan sebagainya rokok. Dan apa yang didapatkan rokok memang di luar akal, di luar akal. Bagaimana orang bisa kenyang dengan uang 10.000 dengan beberapa batang rokok? Dihisap, yang diambil hanya asap, bukan untuk mengisi perut atau apa. Dan entahlah itu yang mereka para perokok yang paham yang kenikmatan merokok itu sendiri. Tapi itu termasuk perbuatan mubadzir. Innamal mubadzirina kanu ikhwana syayatin wa kana syaitanu li rabbih kafura. Mubadzir itu perbuatan syaitan. Nah, dan syaitan itu lebih sangat ingkar kepada Tuhannya. Maka ittaqullah, takutlah kalian kepada Allah. Hentikan rokok, matikan rokok, atau rokok mematikanmu, kata slogan di bungkus rokok. Kembali tadi, bagaimana cara mengatasi anak indigo yang umurnya sudah balik. Pakai madu Yaman, madu Otem. Ini akan sangat membantu untuk proses ruqyah dan termasuk ruqyah cepat. Ada mungkin nanti ketika kita meruqyah, ketika membacakan ayat ruqyah atau melakukan ruqyah mandiri, pertama rasa mual atau rasa sakit. Untuk rasa sakit sebaiknya kita lakukan teknik tekanan atau tempel tangan atau tepuk. Kalau pasien tidak merasa kesakitan, misalkan punggung saya sakit, belikat saya sakit sekali, tempelkan tangan kita di belikat tersebut. Atau kalau yang pernah meruqyah, pasien mengaku menjerit-jerit, muntah, lalu dia berkata, mata saya tidak bisa melihat lagi, gelap. Nah, ini talbis juga. Kita jangan panik, jangan dibikin panik, jangan dibikin orang Sunda bilang gemper gitu, deg-degan. Kita tinggal bukakan matanya, berdoa kepada Allah, karena proses ruqyah ini adalah rahmat Allah, pertolongan daripada Allah. Maka dari awal dijelaskan yang paling utama itu niat. Jangan sampai kita gagal niat. Ketika niat kita lurus menolong saudara kita, maka kita dalam pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ketika niat kita lurus hanya menjenguk orang sakit, maka malaikat-malaikat di belakang mendoakan kita. Ketika kita benar-benar memerangi setan sebagai musuh yang nyata yang Allah ciptakan sebagai ujian kepada kita, maka ketahuilah kita adalah mujahid fi sabilillah.
dan pemujian itu adalah doa-doanya mustajab. Maka berdoalah kepada proses ruqyah. Karena mereka adalah musuh-musuh Allah, aduwullah. Maka ketika kita bukakan mata, ya Allah, buka kembali matanya ya Allah, hilangkan gangguan yang ada di matanya ya Allah. Lalu tiupkan dengan keras di kedua kelopak matanya, di kedua bola matanya. Ini pernah kami alami. Takut, wah, kita meruqyah orang muntah langsung gelap. Oh, sepertinya buta ini. Mereka langsung berdoa kepada Allah, lalu tiupkan, biidznillah langsung terbuka lagi. Nah, itu ya. Bisa apa, atau misalkan, aduh, tangan saya, misalkan nggak ada rasa, maka tempelkan tangan kita, sentuh tangan kita di tangannya dan bacakan ayat ruqyah dan berdoa, terutama berdoa akan kebaikan, ya Allah hilangkanlah, ya Allah kembalikanlah. Nah, itu. Atau termasuk kita menyiksa jin dengan cara berdoa, ya Allah kunci mati hatinya, kunci mati risanya, ya Allah kunci mati urat-uratnya, ya Allah keringkan tubuhnya, ya Allah bakarlah, nah, ya Allah putuskanlah, ya segala macam. Maka ini doa ini akan menjadi mustajab ketika kita dari awal niatnya lurus dan cara-caranya pun tidak melanggar syariat tentunya. Maka jangan sampai kita niatnya bagus ketika prosesinya gagal atau cacat. Cacat dari apa? Dari segi syariat. Misalnya kita menyentuh bukan mahram kita, perempuan ajnabi misalkan, atau kita melihat atau kita mendapati pasien yang cantik. Ini pengalaman pribadi. Waktu awal-awal meruqyah dulu ada suami istri pegawai bank ya, bukan suaminya tapi istrinya. Dia di bank konvensional pakai jilbab biasa. Suaminya curhat ingin istrinya ini sering sakit kepala di belakang, maka kita sarankan ruqyah, dan ruqyah itu satu ada suaminya di sana. Dilihat, masya Allah cantik sekali istri ini. Ini yang membuat hilang fokus. Ini pengalaman pertama dulu waktu belajar ruqyah. Bacaan itu banyak yang lupa, Allah. Banyak yang lupa karena apanya Allah. Biidznillah Allah cabut semua kenikmatan itu. Dan kami sarankan kalau lah kedepannya ini jadi patokan. Kalau meruqyah terus pasiennya cantik, dia tinggal sendiri di rumah, lebih baik kami batalkan. Atau misalkan ada pasien cantik ini tanpa mahram, ada mahram misalkan, maka gunakan mukena dan tutup pakai niqab atau cadar. Ini berbahaya, sangat berbahaya sekali, terutama kita yang lemah iman, yang masih belajar tahap ruqyah, apalagi yang hanya coba-coba belajar ruqyah. Sebaiknya antum urungkan, berbahaya karena di waktu depan ini prosesnya. Terus kalau misalkan dia curhat, sebaiknya berikan ke istri antum kalau antum udah berkeluarga. Biarkan istri kita yang menjawab pertanyaan-pertanyaan dari pasien akhwat, atau misalkan biarkan suaminya yang curhat. Nah, jadi jangan sampai kita berhubungan langsung dengan pasien kita yang akhwat tersebut. Ini sangat berbahaya. Nanti tujuan utamanya adalah reputasi perjuangan kita gagal gara-gara godaan mereka. Bisa saja ke depan mereka mengaku cinta, rindu, suka, dan lain sebagainya. Dan kita yang baperan sebutnya ikut menelan mentah-mentah kabar tersebut, dan kita terjerumuslah ke dalamnya. Dan itu yang diharapkan syaitan serta iblis laknatullah alaihim. Salah satu kesalahan paling fatal yaitu ketika seorang kesurupan dan orang memegangnya misalkan satu orang, dua orang dengan memeluknya, atau memegang tangannya, memegang kakinya. 10 orang pegang dan semuanya kebanting oleh yang satu orang kesurupan ini. Ini dalam istilah Ustaz Muhammad Faizar mengatakan bahwa orang yang menyentuh orang yang kesurupan, kenapa orang peruqyah ini suka lemas ketika setelah meruqyah, atau orang yang ketika menangani orang yang kesurupan memegang, dia langsung lemas. Jadi ada energi yang terserap oleh tubuh orang kesurupan ini, tenaganya bertambah. Nah, sebetulnya ini adalah arogansi mereka, bahwa kita ini dibuatnya takut. Ketika mereka melakukan aksi dan kita merasa takjub dan takut, mereka akan sangat senang sekali.
dan mereka seolah disengaja gitu, seolah sengaja memperlihatkan itu semua. Maka ketika orang ada yang kesurupan total, biarkan. Mau dia menjerit-jerit atau apapun, biarkan, jangan disentuh. Biarkan satu orang menghadapi satu orang. Jangan dipegang oleh 4 orang, 5 orang. Semuanya akan terbanting dan dia merasa kuat. Cukup satu orang bacakan ayat Quran, tiupkan, tiupkan ayat-ayatnya. Atau pukul. Jangan takut dibalas mukul, tidak. Mereka tidak akan mampu menukul sedikit pun. Mereka tidak akan mampu menyentuh kita sedikit pun selama kita yakin bahwa mereka adalah lemah. Mereka adalah lemah, mereka adalah makhluk-makhluk yang hina, yang Allah laknat di dunia ini dan di akhirat nanti. Maka hadapi mereka, musuh-musuh yang nyata bagi kita. Hadapi mereka, jangan tunduk pada mereka, jangan takut kepada mereka. Innallaha ma'ana, Allah bersama kita. Dan ketika seorang istiqomah dalam ibadah, ketika seorang istiqomah dalam memperjuangkan akidah sahabatnya atau saudaranya, innal ladzina amanu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah. Beriman kemudian istiqomah, tatanazzalu alaihimul malaikah. Allah turunkan malaikat. Malaikat-malaikat mengabarkan bahwa jangan takut, wabsyiru bil jannah, mengabarkan kepada kita surga. Nah, maka jangan takut dengan reaksi apapun. Kita tidak takut menghadapi Yahudi dengan perlengkapan senjata yang lengkapnya. Kita tidak pernah takut, tidak pernah diajarkan untuk takut pada zaman dahulu Nasrani yang dibawakan oleh Belanda. Kita hanya berbekal bambu runcing dan itu terbukti Allah turunkan pertolongannya. Maka jangan takut, apalagi setan-setan atau jin yang mengaku dia adalah penguasa Pajajaran, dia penguasa Gunung Kidul, penguasa Laut Selatan dan segala macamnya. Kita di alam kita, mereka berada dalam kata, maka mereka tertawan dan berlaku hukum kita. Maka sebetulnya jin-jin yang paling kuat ini bukan jin-jin yang berupa harimau, jin yang berupa kekebalan atau segala macamnya. Jin yang paling membingungkanlah jin yang sibian, jin yang berupa anak-anak. Kadang-kadang dia ketawa, kadang-kadang dimanja. Ini agak-agak susah juga. Susah dan bingung, tapi tidak ada jalan keluar. Tidak ada istilahnya buntu sehingga tidak ada jalan keluar. Semuanya ada jalan keluar. Selama kita berusaha, insya Allah Allah mudahkan. Barakallahu fikum. Barangkali antum nanti ketemu menemukan teknik-teknik di luar sana, di berbagai komunitas, di berbagai guru-guru yang mengajarkan ruqyah, yang terutama di bawah naungan Arsy. Ini semuanya tidak terlepas dari tajribiyah dan pengalaman mereka di lapangan. Bagaimana mereka mengatasi pasien tanpa harus berlama-lama, tanpa harus kehilangan banyak tenaga dan waktu dan segala macamnya. Ambil yang paling aman, ambil yang paling mendekati dengan sunnah. Insya Allah kita diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga bermanfaat. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang jariah, istilahnya mengalir, yang nanti ketika antum ajarkan, ketika antum praktekkan ini berefek, dan antum ajarkan kembali kepada siapapun kaum muslimin di dunia ini, insya Allah. Barakallahu fikum. Allahumma inni na'udzubika min ilmi la yanfa' wa na'udzubika min qalbi la yakhsha. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.